Gawat, Indonesia harus berhati-hati. Inilah 5 bahaya Perpu Corona versi Fadlizon. Yasona pun tak tinggal diam. DPR menggelar rapat paripurna untuk pengambilan keputusan apakah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang biasa disebut Perpu Corona bisa disahkan menjadi undang-undang atau ditolak. Anggota Komisi 1 DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon mengatakan, awalnya dia telah menyusun Mindahid nota. Namun, dia melihat mayoritas fraksi telah bersepakat untuk meloloskan Perpu Corona tersebut. Tak ada lagi yang dapat menghentikan langkah politik di DPR terkait Perpu kecuali judicial review di Mahkamah Konstitusi bisa mengoreksi atau membatalkan, kata Fadlizon melalui keterangan tertulisnya Selasa 12 Mei. Menurut Fadli, Perpu nomor 1 tahun 2020 mengandung cacat bawaan yang berpotensi memunculkan krisis hukum dan kenegaraan. Secara politis, Perpu ini telah meletakkan parlemen hanya sekedar menjadi embel-embel eksekutif, dan secara praksis Perpu ini rentan ditunggangi oleh kepentingan tertentu dengan dalih krisis. Itu sebabnya saya mengajak anggota parlemen yang lain untuk meninjau kembali secara kritis dan hati-hati Perpu ini. Berikut 5 bahaya Perpu Corona versi Fadlizon. Pertama, fungsi dan kewenangan DPR diamputasi. Fadlizon menilai Perpu Corona telah melabrak dan mengamputasi fungsi dan kewenangan konstitusional DPR. Ada 3 fungsi DPR yang telah dilabrak Perpu tersebut, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kedua, abuse of power. Fadlizon mengatakan ada potensi abuse of power dalam Perpu ini. Merujuk pada pasal 27, Perpu ini menyatakan para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanganan krisis tak bisa digugat, baik secara perdata, secara pidana, maupun melalui peradilan tata usaha negara. Pasal tersebut telah memberi hak imunitas kepada aparat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan manapun. Padahal, kata Fadli, Indonesia ini adalah negara hukum, di mana penyelenggara pemerintahan mestinya bisa dikontrol oleh hukum. Menurut saya, klausul ini sangat tidak lazim, bahkan di tengah situasi krisis sekalipun. Klausul ini jelas bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, katanya. Sebagai pembanding, presiden sekalipun menurut konstitusi bisa dimakzulkan jika melakukan pelanggaran hukum. Artinya, presiden saja bisa dituduh melanggar hukum, sehingga pemberian hak imunitas kepada para bawahan presiden sebagaimana yang diberikan oleh Perpu ini sangat mengganggu akal sehat. Ini bentuk korupsi kewenangan yang tak boleh dibiarkan. Ketiga, tak ada urgensi Perpu Corona terkait kondisi keuangan negara yang tidak normal atau darurat. Menurut Fadlizon, situasi tersebut sebenarnya sudah diantisipasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Dengan adanya klausul itu, menurut saya, Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak memiliki urgensi sama sekali. Tanpa mengeluarkan Perpu sekalipun, pemerintah sebenarnya sudah memiliki landasan hukum melakukan mitigasi anggaran di tengah krisis, katanya. Keempat, membahayakan perekonomian. Pasal 2 Perpu nomor 1 tahun 2020 menyatakan bahwa defisit anggaran
akan diperlonggar hingga lebih dari 3% dari produk domestik bruto atau PDB selama masa penanganan COVID-19 dan atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Ini klausul yang membahayakan perekonomian nasional. Dengan tidak adanya batas defisit APBN terhadap PDB, maka resiko terjadinya pembengkakan utang negara jadi kian membesar, kata Fadli. Dalam situasi krisis sekalipun, saya berpendapat semestinya batas defisit APBN terhadap PDB tetap diperlukan agar berbagai risiko yang bisa mengancam perekonomian nasional dapat tetap terukur dan terkendali tambahnya. Kelima, Perpu tak sesuai saran Banggar. Fadlizon membeberkan bahwa Perpu Corona ini tidak sesuai dengan saran pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI yang disampaikan pada Maret 2020 lalu. Saat itu, Banggar DPR menyarankan pemerintah bisa menerbitkan 3 perpu untuk mengatasi dampak krisis. 3 perpu itu adalah: 1. Perpu APBN 2020 untuk melakukan realokasi anggaran tanpa harus menunggu APBN P. Kedua, Perpu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk memberi keringanan pajak, tapi sekaligus juga menarik pajak lebih besar bagi orang-orang kaya. Dan 3. Perpu Revisi Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara untuk melonggarkan batas defisit anggaran. Artinya, DPR sangat menyadari jika dalam menghadapi keadaan genting yang memaksa, pemerintah memang diberi kewenangan untuk menerbitkan perpu. Namun, sebagaimana pengalaman di masa lalu, diperlukan lebih dari 1 perpu untuk tiap persoalan yang hendak diatasi, dan bukannya 1 perpu yang digunakan untuk mengubah norma di sejumlah undang-undang. Sebagai pembanding, untuk mengatasi krisis global tahun 2008, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan 3 perpu sekaligus. Yaitu, pertama, Perpu nomor 2/2008 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia. Kedua, Perpu nomor 3/2008 tentang perubahan Undang-Undang nomor 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dan 3. Perpu nomor 4/2008 Jaring Pengamanan Sistem Keuangan atau JPSK. Dari ketiganya, hanya 2 perpu pertama yang diterima DPR, sementara Perpu JPSK ditolak parlemen. Perlu dicatat, salah satu alasan penolakan DPR terhadap Perpu JPSK kala itu adalah adanya klausul pemberian imunitas kepada KSSK. Sebagai pejabat negara, saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui langkah-langkah yang prudent. Namun, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, saya melihat Perpu nomor 1 tahun 2020 justru memberi banyak celah moral hazard dalam implementasinya, kata Fadli. Sehingga, untuk menghindari berbagai masalah keuangan, hukum dan bahkan politik di kemudian hari, saya melihat saat ini pemerintah lebih baik mengambil langkah untuk mengganti Perpu nomor 1 tahun 2020 ketimbang menjadikan Perpu ini sebagai undang-undang, apalagi undang-undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebenarnya telah memberikan pijakan yang cukup untuk mengatasi krisis ekonomi, pungkasnya. Yasona pun tak tinggal diam, bantah Perpu Corona bikin pejabat kebal hukum, hanya memberi jaminan pelaksana Perpu biar tidak khawatir. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, membantah Perpu Corona membuat pejabat menjadi kebal hukum. Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 itu sendiri banyak menuai polemik. Selain dinilai kontroversial, juga dianggap melenggangkan kepentingan tertentu dengan adanya jaminan kebal hukum terhadap pejabat pelaksana Perpu Corona. Kendati demikian, Yasona Lauli menegaskan bahwa Perpu Corona itu
tidak membuat pejabat pelaksananya menjadi kebal hukum. Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perpu ini, kata Yasona dalam keterangan tertulisnya Selasa 12 Mei. Bagaimana menurut pendapat Anda?